Pada hari itu tuh anak-anak tiba-tiba langsung ubanan. Kenapa? Saking kagetnya. Kan ada tuh film Cina ya. Pas begitu kaget rambutnya hitam, tahu tumbuh uban. Oh, kayak begitu kali itu modelnya. Ya kan? Ya. Kenapa? Saking kagetnya. Tadinya rambutnya hitam nih masih bocah. Tiba-tiba saking kagetnya beruban langsung. Alhamdulillah sekarang belum ada. Coba kalau sekarang udah ada yang model begitu. Pas itu kaget, wah rambutnya hitam jadi putih. Itu saking kagetnya. Bahasanya apa nih? Kedahsyatan kiamat sampai begitu. Merubah keadaan manusia. Bahkan ada yang baru lahir, tiba-tiba langsung ubanan, keriput, mati. Dahsyatnya kiamat kayak begitu. Kalau sekarang kan belum ada, alhamdulillah. Kalau sekarang ada yang begitu bisa dibilang, wah dia kaget kali ngeliat dunia. Sebegitu kan ya. Tapi kan nggak ada yang begitu, nggak ada sekarang ini. Kenapa? Sehebat-hebatnya kejadian belum ada yang seperti itu. Inilah dahsyatnya kiamat. Oleh karena itu, wala takunu kallazina, dan janganlah kamu sekan berkata seperti orang-orang yang berkata, sami'na wa hum la yasmaun. Kami mendengar, cuman yang kami dengar nggak pernah kami ikuti. Artinya apa? Ayat-ayat Allah yang tadi sudah dibacakan dan dijelaskan, dengarkan oleh kita baik-baik. Resapi dalam hati kita, renungkan dalam pikiran kita, dan kemudian menjadi bahan perhatian buat kita. Bahwa yang namanya kiamat pasti akan terjadi. Minimal nih kita mengalami yang namanya kiamat sugro, kiamat kecil. Kemarin udah dikasih tahu kan? Kiamat kecil adalah kematian. Kiamat besar kehancuran alam dunia. Nah, sebelum itu semuanya terjadi kepada kita, maka persiapkan diri kita dengan sebaik-baik. Dan sekaligus ini bisa kita ceritakan kepada generasi kita ke depannya, agar mereka mempersiapkan dirinya dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Kemarin sudah dikasih tahu kan tata caranya, bagaimana memperoleh keselamatan baik di dunia maupun di akhir. Nah, mudah-mudahan Allah bimbing kita semua dengan sebaik-baiknya, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keridhaan dan keselamatan dunia akhirat kita. Ini kajian kita pada malam hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Pada saat kiamat masih ada juga yang baru lahiran gitu ya? Ya. Manusia akan terus terlahir ke alam dunia, bahkan hingga sampai datangnya hari kiamat. Bahkan diceritakan ketika mereka ini ibu yang hamil itu terpaksa dia harus melahirkan. Saking dahsyatnya kiamat. Ketika dia lagi hamil nih, dia melahirkan, kemudian anaknya ini langsung tua, ubanan, keriput, mati. Ya, itu seperti itu kejadiannya. Artinya kalau ditanya, pas kiamat itu berarti masih ada yang melahirkan? Tetap masih ada. Tetapi kemudian kelahirannya ini menunjukkan bagaimana kedahsyatan kiamat. Itu seperti itu. Dan orang yang pertama kali nanti menemukan kiamat atau menyadari adanya kiamat pada saat dia sedang memerah seekor susunya, lagi diperah tuh, di situ kejadian kiamat. Ya, awal-awalnya entah di negeri mana, entah siapa, Allah alam. Ya, tapi pada saat itu itulah mereka yang tahu bahwa ini adalah kiamat. Prosesnya kayak begitu. Nah, kalau kita lihat cerita kiamat tadi ini, ya memang mengerikan. Tapi begitulah sebagai proses kehancuran alam dunia. Kenapa? Karena dunia termasuk sesuatu yang panah. Karena arti dunia itu sebetulnya adalah binas atau hancur. Itu begitu. Ya. Jadi kalau ditanya, adakah yang melahirkan? Ada. Ada lagi?
bikin mulu bahan itu bang ya. Iya. Maaf Ustaz, ada pertanyaan ini Ustaz. Ketika sholat kan begini Ustaz, menunjukkan jari itu pada setelah kita baca apa syahadat apa sholat Ustaz. Ya. Baik. Ini di luar daripada konteks ya. Maaf nih ya, keluar jalan. Dengan pertanyaan saya mau ini pertanyaan. Jadi begini. Ketika kita mengacungkan jari telunjuk pada saat membaca tasahud, baik tasahud awal ataupun tasahud akhir. Ini tergantung mazhabnya siapa. Kebetulan kita ini kan mazhabnya Syafi'i, ya. Maka ketika sebelum tasahud awal atau akhir, tangan sunnahnya sebetulnya begini, dikepalkan, ya, dikepalkan kayak begini. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Disunahkan begini, ya. Kalau tangan kirinya diluruskan begini, dirapatkan. Jangan terlalu ke depan, jangan terlalu ke belakang. Pas adanya di sini. Ini pas tepukan ini nih, jari depan ya. Di sini adanya. Nah di situ, kapan nih telunjuk ini mulai mainnya atau ditelunjukkannya? Yaitu pada saat kita membaca asyhadu alla ilaha illallah. Di ilnya pas illallah, nah, illallah ini baru nunjuk, gitu ya. Ini baru nunjuk, gitu sampai selesai. Dan jangan digerak-gerak. Itu dalam mazhab Syafi'i. Beda dengan mazhab yang lain. Cara nunjuknya, kemudian juga boleh digerakkannya, gitu kan. Ada yang digerakkan ke atas ke bawah, ada ke samping, ada yang muter begini. Itu dalam mazhab yang lain ada. Nah, di sini saya hanya menekankan, kalau dia mengaku mazhab Syafi'iyah, maka ikuti aturan mazhab Syafi'iyah. Kalau dia ngaku mazhab Syafi'i tapi telunjuknya begini-begini, berarti mazhabnya beda. Dan nggak sah nih, wuduknya pakai mazhab Syafi'i, tapi tata cara sholatnya pakai mazhab luar Imam Syafi'i, nggak sah. Kecuali dia pinter, boleh intikal pindah mazhab, tapi dalam syariatnya itu harus betul-betul mengikuti aturan satu mazhab. Kalaupun dia pinter, apa persyaratan orang yang boleh pindah mazhab tiap minggu misalnya? Gitu ya, saking pinternya. Boleh dia pindah mazhab tiap minggunya. Persyaratannya minimal hafal kitab Mazahibul Arba'ah. 4 imam mazhab. Hafal. Nah, kalau belum jangan pakai belagu-lagu. Gitu kan? Satu mazhab aja kita keder masih. Gitu kan, belum tahu semua kan gitu. Jadi ikuti saja. Kalau dia mazhab Syafi'i, mengaku mazhab Syafi'i, lihat cara wudhu. Cara wudhunya itu beda. Mazhab Syafi'i mengatakan membasuh kepala nih, rambut cukup 3 helai aja nggak ngapa-ngapa kan. Tapi mazhab lain mesti dikoprok. Benar mazhab Syafi'i begitu. Ya. Jadi ada aturan-aturannya. Nggak semaunya kita dalam menjalankan syariat. Nah, begitu juga ketika kita menunjukkan tangan. Jadi tepatnya tadi tuh pas pada saat asyhadu alla ilaha illallah. Ah, ini langsung baru tangannya begitu. Ya. Ustaz, ada yang begini lempeng banget, ada yang begini bengkok, itu nggak jadi masalah. Itulah. Iya, masih punya telunjuk aja udah alhamdulillah. Gitu kan? Gitu nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu hukumnya sunnah. Paham ya? Insyaallah. Nah, paham juga? Ya. Ada lagi? Perempuan juga sama Ustaz. Perempuan sama, nggak laki nggak perempuan. Dan perempuan ingat, jangan ketika sholat telunjuknya keluar. Kan mestinya tutup. Kenapa? Karena aurat gitu, harus dijaga. Ini kadang-kadang kagak ngerti, sengaja dia keluarin. Jangan. Kalau laki-laki nggak ngapa-ngapa, gitu. Perempuan nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau juga Ustaz, gini aja kita mungkin rambut sini gitu. Ya, dan rambut itu saja. Mau bagian depan, samping, belakang nggak ngapa-ngapa. Yang penting kena rambut. Itu ya. Ya, ada lagi?
Saat makhluk qiyam kalau kita angkat tangan tuh gimana Ustaz? Kalau Kan apa? ada yang enggak angkat tangan itu angkat saat apa makhluk qiyam tuh. Mahalul qiyam. Ya, seberapa? Ya. Ketika kita mahalul qiyam berdiri ya pada saat kita memperingati atau membaca maulid gitu ya. Ada yang angkat tangan dan ada yang nggak angkat tangan. Nggak jadi masalah. Yang penting apa? Kita ngerti, kita paham. Kalau memang yang dibaca nih isinya adalah doa permohonan, gitu ya, Iya. maka angkat tangan nggak jadi masalah. Kenapa? Karena isinya doa. Nah kalau isinya bukan doa, mau ngapain angkat tangan? Contoh, marhaban, marhaban. Apa artinya marhaban? Selamat datang. Selamat datang. Kan gitu. Ya nurul aini. Itu. Nggak usah pakai angkat tangan kalau lempengan itu mah. Kalau giliran doanya misalnya, ya kan ada tuh doanya. Rabbi faghfirli zunubi ya Allah, kan gitu. Rabbi, ya Tuhanku, faghfirli, maka ampunilah aku. Zunubi, semua dosa-dosa. Ya Allah. Nah itu doa. Angkat tangan gak jadi masalah. Kenapa? Karena kita tahu itu adalah doa. Dan yang namanya doa, itu definisi doa, permohonan dari orang yang di bawah kepada yang di atas. Itu dalam takrifnya begitu yang namanya doa. Yang namanya meminta ya pasti angkat tangan. Lah kalau minta kagak pakai angkat tangan, jangan dikasih. Kan begitu kan? Nah, itu maksudnya begitu. Jadi kita nih bukan hanya sekedar ngikut bahasanya, tapi harus paham apa yang dibaca, apa yang diucap. Kalau itu memang doa, angkat tangan kita. Kalau itu bukan doa, ya jangan diangkat. Gitu, ya. Jadi itu yang mesti kita pahami pada saat mahalul qiyam. Artinya apa? Baca lebih dalam lagi makna yang ada di dalam pembacaan mahalul qiyam. Sehingga apa? Kita nggak salah menempati tempat yang semestinya. Termasuk angkat tangan. Kalau berdoa, sunnahkan memang angkat tangan. Kalau ada orang berdoa nggak angkat tangan, orang sombong namanya. Paham ya? Jadi bagaimana kalau ada yang angkat tangan? Silahkan. Yang nggak angkat tangan juga silahkan. Gitu kan? Kenapa? Karena mungkin mereka tahu masing-masingnya. Gitu. Paham ya? Ya, ada lagi? Itu yang dibangkitin yang udah pada meninggal dulu itu ditiup trompet juga kan? Ya, jadi begini. Setelah kiamat tiupan pertama, itu namanya hari kehancuran. Setelah itu kan semuanya mati. Gak ada yang hidup, semuanya mati. Yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah adalah nanti malaikat Israfil alaihissalam. Malaikat Israfil alaihissalam. Itu yang pertama kali dibangkitkan. Setelah itu malaikat Jibril dan malaikat-malaikat, 4 malaikat. Ya, Jibril, Mikail, Israfil dan Israfil dibangkitkan tuh semua. Setelah itu mereka mencari makam kubur baginda Rasulullah. Dibangkitkan juga baginda Rasul. Dan Rasul ketika dibangkitkan dari kuburnya mirip seperti orang baru bangun tidur. Nah, jadi Rasulullah tuh rambutnya pun ya kena tanah biasa, sama gitu ya. Tapi Rasulullah kemudian disediakan pakaian surga, mahkota dari surga dipakaikan yang begitu indah. Bergantilah sudah. Sementara makhluk yang lain, manusia nih belum ada yang bangkit lagi. Baru Allah perintahkan Allah malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Ketika sangkakala ini ditiup, pada saat itu mendung. Ya, mendung. Setelah mendung, kemudian turun hujan. Tapi hujannya udah beda. Kalau hujan sekarang kan airnya begini. Tapi hujan yang ketika nanti itu turun, mohon maaf nih, mirip seperti air mani.
penanggal